perkuliahan siang hari ini kami dipersilahkan kepada Bapak Dr. Bobi Reza. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya dengan saya Bobi. Saya di Universitas Tangerang Raya sebagai Wakil Rektor Akademik. Saya ingin kenal dulu nih dari daerahnya. Yang paling jauh dari mana nih? Yang ada di ruangan ini, di Zoom ini, yang paling jauh? Sulawesi Barat. Oh. Saya dari Nusa Tenggara Barat, Lombok, Pak. Bali. Yang Sulawesi Barat di mana tuh kotanya, Mbak? Majene, Dari Pak, Kupang, Majene. Nusa Tenggara Timur, perbatasan dengan Timur Leste. Waduh. Atambua dong. Atambua ya. Atambua ya. Batam, Pak. Batam saya pernah ke sana. Saya dari NTB, Masya Allah, Pak. Kalau NTB dari NTB kotanya di mana, Mbak? Mas, NTB, Nusa Tenggara Barat. Di Lombok, Pak. Di Lombok mana? Mataram. Lombok mana? Di Lombok, Mataram. Lombok Oh, Barat, di Lombok ya, Pak. Barat. Lombok Barat, Praya. Iya. Lombok Barat. Kalau Praya, Lombok Tengah, Pak. Lombok Tengah. Kalau Lombok Barat itu apa ya? Mataram. Mataram, Pak. Lombok yang di bagian Ya, barat. Mataram ya. Ya. Aduh, jauh-jauh mahasiswa. Ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkan, nama saya Bobi. Saya paling jauh main-mainnya ke Nusa Tenggara Timur, tapi ke ND, bukan ke Atambua. Ke ND, Nusa Tenggara Timur, terus Nusa Tenggara Barat hampir semua sudah waktu itu. Aslinya saya campuran. Bapak saya Aceh Padang, ibu saya Jawa. Jadi saya lamanya di Aceh sebenarnya. Begitu. Nah, hari ini saya ditugaskan untuk mengajarkan kepada Anda semua tentang sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi manajemen mungkin ya karena baru pertama kali kita start dulu ini ya, start mesin perlahan-lahan supaya kita bisa fokus untuk pertemuan yang akan datang nanti. Saya minta izin host admin untuk saya diberikan kesempatan untuk share dokumen. Saya masih belum bisa. Sudah? Ya, sudah, Pak. Oke. Kalau begitu saya juga minta izin untuk membisukan mic teman-teman dulu semuanya supaya bisa ini fokus. Ya, Pak Bobi mohon izin ke mute juga, Pak. Karena mute all. Ya, izin, Pak. Belum. Ya. Pak, Dr. Bobi suaranya ke mute, Pak. Tadi di mute all di sistemnya, Pak. Oh ya, oke. Ya, Nah, siap. oke, sudah ya. Sudah terlihat ini PowerPoint saya sudah terlihat? Ya. Belum? Sudah ya. Baik. Kalau sudah terlihat slide saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
teman-teman sekalian semuanya bahwa sistem informasi manajemen itu ada tiga kata yang harus kita ingat, adanya sistem, adanya informasi, adanya manajemen. Jadi yang namanya sistem itu adalah kaitan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Jadi artinya apa? Sistem dengan sistem itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Jadi kalau sistem itu adalah keteraturan, tapi kalau sistem adalah kaitan atau keterkaitan antara satu elemen dengan elemen yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kalau kita bicara informasi, maka kita bicara data yang sudah diolah sebelumnya. Pak Bukto, halo Pak, suara saya terdengar jelas ya Pak? Iya, siap. Terdengar jelas. Jelas. Oke. Hari ini singkat Pak Mubarak ya? Iya Pak, siap. Baik, saya takut nanti kalau slide saya, karena saya nggak pakai komputer yang satu lagi, saya takut tidak terlihat. Baik, kalau informasi adalah data yang sudah diolah sebelumnya, sedangkan data adalah fakta, data adalah kenyataan. Jadi artinya kalau kita bicara data, maka kita bicara kita bicara tentang fakta, tentang sebuah kenyataan. Kalau kita bicara data, nah pada saat kita bicara informasi, maka kita bicara data yang telah diolah. Kalau manajemen, Anda sudah tahu semua manajemen. Manajemen adalah fungsi, ya, keterkaitan fungsi perencanaan, pengorganisasian, ya kan, terus kepemimpinan dan pengawasan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, di dalam sistem informasi manajemen berarti kalau kita terangkan secara harfiah bahwa kita melakukan pengelolaan terhadap informasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikutnya adalah gini. Kalau di dalam slide saya ini, kita mengatakan bahwa di sini ada angin ribut ya. Nah, angin ribut. Inti pertanyaannya adalah barokah atau musibah gitu. Nah, di satu sisi bisa jadi ini adalah sebuah barokah. Di satu sisi ini bisa jadi sebuah musibah. Bila kita menyatakan bahwa ini adalah sebuah barokah, maka kita akan menyatakan bahwa angin ribut tadi dihimpun oleh satu kipas yang sangat besar, di mana kipas itu berputar, lalu kipas itu akan menghasilkan listrik untuk menghidupi orang banyak. Jadi tenaga dari angin. Nah, bila dikatakan musibah, ini adalah misalnya angin ribut akan menghancurkan semuanya. Jadi artinya di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang memang bisa kita kelola, ada hal-hal yang bisa kita lakukan, bahwa apa yang mencelakakan kita atau membuat kita musibah tentu itu bisa dikelola dengan baik, dengan teknologi yang baik, teknologi tepat guna yang baik untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan kita. Nah, terus kita bicara tentang zaman pengetahuan, ya, zaman pengetahuan. Dulu pada saat zaman nomadik, ya, zaman berpindah-pindah, kita mengenal, ya, teknologinya adalah hunting tool, ya, hunting tool. Hunting tool di sini adalah alat-alat berburu. Waktu zaman berpindah-pindah itu, maka alat yang dominan saat itu, teknologi yang dominan saat itu adalah alat berburu. Nah, terus energi source, sumber energinya. Sumber energi pada saat zaman berpindah-pindah itu ada sumber energinya adalah api. Nah, kalau kita lihat ukuran kesejahteraan, basis of wealth-nya adalah hunting ability, ya, hunting ability. Jadi apa maksudnya? Jadi kesejahteraannya adalah tergantung kemampuan dari orang yang menjalankannya. Orang akan sejahtera bila
pada zaman ini ya, zaman perpindahan itu, mereka akan sejahtera bila kemampuan berburunya itu lebih baik daripada orang lain. Jadi karena kemampuan berburunya lebih baik daripada orang lain, maka dia dianggap lebih sejahtera. Nah, terus yang berikutnya adalah kita bicara tentang pasar. Pasar yang terjadi adalah pertukaran antara satu orang ke satu orang, ya, satu orang ke satu orang. Terus organisasinya adalah tribe, kesukuan. Itu pada zaman pada zaman berpindah-pindah, pada zaman berpindah-pindah nomaden. Nah, pada zaman agraria, maka teknologi yang sangat berperan di sana adalah teknologi pertanian, ya, teknologi pertanian. Jadi pada zaman agraria, pacu, alat bajak itu merupakan alat-alat yang memang dominan pada saat itu. Nah, terus kita bicara soal sumber energi, maka kita bicara pada binatang yang menggerakkan alat-alat pertanian itu sendiri. Jadi sumber energinya itu. Nah, ukuran kesejahteraannya, basis of wealth-nya apa? Adalah semakin banyak orang-orang, ya, semakin banyak orang-orang yang memiliki tanah pertanian, maka dianggap sebagai orang yang sejahtera. Ya. Terus apalagi di sini marketplace-nya. Marketplace-nya mereka sudah tertata bahwa marketplace-nya itu adalah ada kampung di situ ya. Jadi ada pasar di situ. Nah, organisasinya feudalisme. Feudalisme itu ada ketua suku, kepala suku, ya ada raja, ada sultan dan segala macam. Sekarang kita lihat zaman mercantile ya, zaman perdagangan. Di sini agak ngaco nih PPT-nya karena saya tidak bawa komputer. Zaman perdagangan, teknologinya adalah kapal berlayar, gitu kan, kapal layar. Nah, terus sumber energinya apa? Tentunya sumber energinya adalah angin. Sumber energinya adalah angin. Nah, basis of wealth-nya apa? Semakin banyak orang punya kapal, semakin dianggap sejahtera, gitu. Nah, terus balik lagi, bagaimana pasarnya? Pasarnya adalah mereka sudah mempunyai lebih besar daripada pasar yang tradisional. Itu zaman perdagangan. Nah, pada zaman industri, teknologi yang berkembang adalah mesin tentunya. Sumber energinya adalah fosil. Ukuran kesejahteraannya adalah semakin banyak orang memiliki tanah, semakin banyak orang memiliki tenaga kerja, maka semakin dia dianggap kaya. Nah, pada saat itu pasar yang berkembang adalah shopping mall dan segala macam, itu zaman industri. Nah, kita lihat sekarang adalah zaman pengetahuan. Zaman pengetahuan, teknologi yang ada sekarang ini adalah komputer. Nah, sumber energinya bagaimana? Sumber energinya adalah otak kita. Otak kita. Nah, ukuran basis of wealth-nya apa? Ukuran kesejahteraannya adalah semakin banyak orang punya informasi, bahkan semakin sejahtera. Ya. Pasarnya di mana? Pasarnya adalah cyberspace. Ini kita bisa lihat di sini. Bahwa pembeli dan penjual tidak bertemu seperti di pasar, di supermall dan segala macam. Tapi saat ini yang terjadi adalah pembeli dan penjual itu bertemunya di dunia maya. Mereka saling chatting, tawar-menawar di website atau di WA. Setelah itu dananya ditransfer, setelah itu dikirim, gitu. Jadi tidak pernah ada pertemuan. Nah, bagaimana cara mereka berkumpul? Mereka berkumpul dari network. Jadi jaringan, ya, jaringan. Nah, ini adalah evolusi, ya, evolusi, gambaran dari evolusi itu sendiri. Mari kita lihat sekarang sistem informasi itu beda dengan teknologi informasi. Kalau kita bicara teknologi informasi, maka kita bicara terhadap alat-alat, gitu ya. Ada sistem informasinya, ada teknologi informasinya, dan ada komputernya. Kalau kita bicara komputer, maka kita bicara terhadap hardware dan software. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Kalau ada pertanyaan, diajukan
kepada host, habis itu nanti saya akan menjawabnya. Saya lanjut lagi bahwa kita tahu bahwa sumber daya organisasi itu ada 4 ya, man, money, mesin, material ya. Jadi sumber daya organisasi ada orang-orangnya yang bekerja, ada dananya, ada alat-alatnya, ada mesin-mesinnya. Tapi sekarang sudah berubah. Berubahnya adalah ada informasinya. Jadi informasi di sini memberikan satu wahana yang baru, bahwa sumber daya organisasi ada tambahan informasi di sini, bahwa organisasi tidak akan berkembang bila informasi tidak tersedia buat perusahaan. Informasi apa? Informasi mengenai pesaing, informasi tentang perubahan minat pelanggan, informasi tentang pelanggan, informasi tentang pasar, dan segala macam. Nah, terus kita bicara lagi, ya. Begini, terkadang kita, tadi saya sudah menyatakannya, bahwa data adalah fakta, data adalah kenyataan. Memang betul, data adalah fakta. Data itu belum bisa diapa-apakan, ya. Data itu belum bisa diapa-apakan. Artinya tangkapan yang ada pada saat itu digunakan untuk mengolah data. Data adalah fakta. Suatu saat kita datang ke pasar, lalu kita tanya kepada tukang cabai, harga cabai berapa 1 kilo, terus dia jawab 15.000 1 kilo. Nah, itu adalah data. Sewaktu pertama kali saya datang ke Nusa Tenggara Timur, ke ND, lalu saya mendapati sebuah kenyataan, sebuah fakta, bahwa di Nusa Tenggara Timur ada yang namanya jam tidur siang. Jam tidur siang itu dari jam 12 sampai dengan jam 1. Kenapa? Pada saat jam 12 itu semua toko-toko pada tutup semua. Jadi disebut dengan jam tidur siang. Setelah itu jam 2 atau jam setengah 2 udah baru buka. Itu adalah fakta tangkapan dari saya yang baru datang ke Nusa Tenggara Timur. Waktu saya pertama datang ke Nusa Tenggara Timur, saya lama di Oebopo, di Kupang, lalu sebelum saya pergi ke ND, saya melihat bahwa faktanya adalah rumah yang ada di Nusa Tenggara Timur itu banyak tidak berdiri di atas tanah, tapi banyak berdiri di atas batu. Aneh. Sedangkan di Jawa orang rumah ada berdiri di atas tanah. Oke. Saya membuat suara Anda tidak terdengar semuanya, hanya suara saya yang terdengar, biar kita semuanya fokus. Baik, sebentar. Ya, saya mulai lagi. Kita bicara soal tadi terakhir di sini nih. Oke. Nah, kita bicara bahwa data adalah fakta, data adalah ini. Jadi semakin banyak yang kita temukan adalah semakin kita semakin kita paham bahwa ternyata ada fakta-fakta yang bisa kita olah, sehingga kita bisa
menjadikan fakta-fakta tersebut sebuah informasi. Caranya bagaimana? Misalnya jadi gini, kalau kita seperti tadi saya cerita yang saya di Nusa Tenggara Timur tadi, setelah itu saya melihat ternyata banyak semua yang tutup toko-toko toko-toko yang tutup pada jam 12 sampai dengan jam 2 itu menandakan bahwa saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata di Nusa Tenggara Timur itu karena saking panasnya bisa panas sekali di sana, akhirnya mereka menutup toko-toko tersebut. Data adalah fakta. Pada saat fakta tersebut diolah, maka fakta tersebut menjadi informasi. Nah, duluan mana data atau informasi? Jawabannya adalah duluan data. Jadi dari data naik ke informasi, setelah diolah jadi informasi. Informasi itu bernilai kalau dibutuhkan oleh orang yang menerimanya. Informasi itu dikatakan bernilai kalau informasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung keputusan. Jadi, kalau tidak dapat mendukung pengambilan keputusan, maka informasi itu tinggal informasi saja. Ya. Jadi, saya tegaskan sekali lagi, kalau data adalah fakta. Ya, data adalah fakta. Data itu diolah sedemikian rupa, maka jadilah informasi. Informasi dikatakan bernilai apabila informasi tersebut dapat digunakan oleh orang yang menerimanya, dan informasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, pada saat kita menemukan banyak informasi yang tersimpan di dalam tubuh kita, di dalam kepala kita, maka itu akan menjadi pengetahuan. Ya, itu akan menjadi pengetahuan, knowledge. Jadi, orang yang punya banyak pengetahuan itu adalah orang yang punya banyak informasi di kepalanya. Orang yang punya banyak informasi adalah orang yang sering melihat fakta di lapangan. Jadi, saya mau kasih tahu kepada kalian semua bahwa pada saat kalian memutuskan sesuatu, maka kalian harus camkan bahwa semua keputusan kalian harus didukung oleh informasi yang akurat dan oleh data yang sahih. Karena kalau datanya tidak benar, sudah pasti yang namanya informasi itu pasti tidak akan mendukung pengambilan keputusan kalian. Pada saat informasi itu penuh di kepala kalian, maka kalian adalah orang yang punya banyak pengalaman. Nah, pada saat kalian punya banyak pengetahuan yang kalian punya itu banyak tentang apa saja yang ada di kepala kalian, maka kalian akan menjadi bijak. Jadi orang bijak itu adalah orang yang banyak pengetahuan. Orang yang bijak itu adalah orang yang cerdas, intelligence. Jadi manajer yang diperlukan saat ini adalah manajer yang cerdas. Manajer yang cerdas itu adalah manajer yang punya banyak pengetahuan. Manajer yang cerdas itu dia punya banyak pengetahuan karena dia punya banyak pengalaman. Dia punya banyak pengalaman karena dia punya banyak informasi yang terkandung di dalam pikirannya. Lalu dia selalu bermain dengan data yang akurat, fakta-fakta yang ada. Nah, seperti itu. Jadi makin banyak informasi, kita makin cerdas, makin punya pengalaman yang baik. Kita punya banyak pengalaman, kita punya banyak pengetahuan. Orang yang banyak pengetahuan itu orang yang punya kebijakan. Orang yang bijak itu sudah pasti orang yang cerdas. Nah, teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi adalah bentuk teknologi untuk menangani informasi yang diinginkan. Sedangkan sistem informasi adalah integrasi komponen pemrosesan, penyimpanan. Kita bisa diseminasi informasi, memilah informasi untuk organisasi. Jadi artinya, kalau kita bicara teknologi informasi, maka kita bicara kepada semua hal tentang sistem informasi dan teknologi komputerisasi. Tapi kalau kita bicara sistem informasi itu berbeda. Jadi tidak akan sama sistem informasi dengan teknologi
informasi. Ini tadi saya sudah jelaskan apa itu data, apa itu informasi. Lalu misalnya kalau kita bicara soal contoh teknologi informasi, maka kita bicara tentang perangkat keras, ya, perangkat lunak, email, ya, Zoom sekarang yang kita pakai, dan alat-alat ini telepon. Nah, kalau kita contoh sistem informasi, maka kita bicara soal SAP, ERP, dan segala macam. Nah, SIM adalah suatu studi sistem informasi dengan fokus pada penggunaan informasi untuk manajemen dan bisnis. Nama juga sistem informasi manajemen dan bisnis. Nah, pendekatan SIM ini adalah pendekatan teknis, ya. Kita bicara soal hardware, software, ya, brainware, teknis. Dengan lingkungan, artinya kita menjamin bahwa penggunaan sistem informasi ini aman untuk lingkungan. Penggunaan sosio-teknikal artinya untuk manusia itu tidak akan mendapatkan suatu resiko apapun. Itu teknis, lingkungan, dan sosio-teknikal. Nah, pentingnya sistem informasi. Apa pentingnya sistem informasi? Adalah karena lokasi perusahaan itu beragam. Bisa jadi lokasi perusahaan ada di Mataram, ada di NTT, ada di Bali, Batam, dan segala macam. Jadi kita membutuhkan yang namanya networking dan internet. Lalu pentingnya sistem informasi, kita bisa membuat produk dan layanan baru. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pekerjaan dan alur kerja. Efisiensi bisa tercapai, biaya, dan kita bisa juga mengolah etika dan isu sosial. Contoh misalnya, nggak mungkin kalau Anda mau berurusan dengan kampus, pasti lewat e-kampus seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Mubarok. Apa jadinya kalau misalnya e-kampus itu tidak ada, lalu kalian kan sangat kesulitan dalam mengakses semua hal yang berkaitan dengan kampus. Jadi itu dari saya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan, saya akan buat mute dulu. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ada. Pak Duhal, ini Pak Alfian ada pertanyaan? Bu Cahaya, banyak banget mahasiswa saya ya. Wih, ya. Di awal salam kenal dulu ya dari saya. Di awal salam kenal bahwa kalian punya dosen saya sampai dengan selesai nanti itu. Terus saya di akademik ya, di rektorat sebagai wakil rektor di akademik. Nah, terus kalaupun ada masalah apapun nanti sampaikan dengan Pak Mubarok, nanti Pak Mubarok akan menyampaikan kepada saya. Ada pertanyaan kah? Silakan. Saya bertanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, izin Pak. Ya, mangga. Ya, mengenai sistem informasi manajemen ini kan kita nih mungkin bisa jadi berada di lembaga atau tempat yang berbeda-beda gitu. Yang nantinya untuk penerapan sistem informasi manajemen ini ada khas tersendiri nggak sih Pak? Misalkan contoh kayak kita nih di sekolah gitu. Ada yang supaya bisa memperkuat, karena terlebih lagi dengan di era sekarang ini informasi itu benar-benar harus tersistem betul gitu supaya tidak terjadi satu kesalahan sehingga membuat kekuatan di suatu lembaga itu gitu. Begitu Pak. Iya. Terima kasih Bu. Jadi kalau kita kerja di dunia pendidikan ya Bu ya, mau nggak mau, suka nggak suka, dulu Bu, yang namanya kuliah jarak jauh begini, Masya Allah, dilarang Bu. Kampus yang melaksanakan kuliah jarak jauh menggunakan Zoom begini, itu langsung Bu kena hukuman. Langsung kena hukuman, langsung kena, wah ada resiko lah. Dulu Bu, pada saat kita belajar lewat Zoom, mahasiswa pada protes, murid-murid pada protes, karena mereka
tidak punya HP, tidak punya komputer dan segala macam. Tapi tiba-tiba Bu, sekarang dunia usaha yang bisa bertahan saat ini adalah dunia usaha, dunia pendidikan yang mampu berdamai, beradaptasi dengan teknologi. Coba apa jadinya pada saat pandemi kita tidak bisa belajar menggunakan Zoom. Ya, yang terjadi adalah dunia pendidikan akan mati. Begitu. Bisnis-bisnis juga akan mati. Jadi orang tidak bisa lagi beraktivitas karena tidak ada teknologi yang menaungi itu semua. Jadi sekarang Ibu di dunia pendidikan, Ibu bisa mencari cara bagaimana caranya bisa menguatkan lembaga Ibu. Gitu. Mulai dengan menerapkan teknologi yang tepat guna, yang sesuai dengan kemampuan, yang tadi saya bilang sosio-teknikal itu sesuai dengan kemampuan masyarakat yang ada di sana. Apa yang ada di masyarakat di sana? Saya pernah lihat ada salah satu daerah di Banten, guru mengajar itu bukan pakai Zoom, tapi guru mengajar pakai radio komunikasi. Jadi seperti siaran radio gitu, padahal cuma radio komunikasi kayak pakai HP polisi. Seperti itu. Murid-murid ini mendengarkan gurunya mengajar, tapi pakai HP polisi. Ya karena apa? Karena jaringan internet tidak ada di sana. Jadi teknologi alat komunikasi itu disebut dengan teknologi. Kan kita. Jadi itu. Tapi teknologi yang menjauhkan kita, Bu. Misalnya, Ibu lagi makan, pergi sama bapak lagi makan, bawa anak, tapi pas di rumah makan, Ibu sama bapak sama anak masih main HP, jadi nggak ada ngobrol-ngobrolnya di rumah makan itu. Nah itu teknologi yang mendekatkan, tapi teknologi bisa juga menjauhkan. Demikian jawaban saya, Bu. Ada lagi kah? Nah, perbedaan sistem dengan sistem itu begini. Jadi kalau sistem itu tata aturan. Jadi sistem itu adalah tata aturan. Jadi bukan sistem informasi manajemen, bukan, tapi sistem informasi manajemen. Sistem itu adalah keterkaitan satu elemen dengan elemen yang lain. Kalau kita bicara sistem nih, misalnya kita bicara tentang sistem informasi penjualan, berarti ada pembeli, ada penjual, ada supplier. Nah, semuanya saling terkait satu sama lain. Jadi kalau kita bicara sistem, itu adalah tata aturan. Tapi kalau misalnya kita bicara sistem adalah keterkaitan satu elemen dengan elemen yang lain. Jadi seperti itu. Kalau kita bicara sistem akademik, maka di satu sisi ada pengelolanya, Pak Mubarok. Di satu sisi ada saya yang mengajar. Di satu sisi ada lembaga, yaitu Universitas Tangerang Raya. Nah, keterkaitan inilah yang disebut dengan sistem. Begitu. Mungkin itu dari saya. Pak Mubarok, saya mau tanya Pak Mubarok. Pak Mubarok, selepas ini ada perkuliahan lagi? Selepas ini mata kuliah Dr. Ahmad Mulyana, Pak, Manajemen SDM 1530. Oke. Ini kebetulan saya punya link. Ya, saya punya link. Ini bisa sampai untuk 100-an orang dan bebas gitu. Kalau untuk link yang tidak berbayar itu cuma 40 menit. Nah, terserah kalau memang mau menggunakan, nanti saya berikan link saya gitu. Ya, seperti itu. Siap, Pak Dokter. Nah, nanti kita japrian aja ya. Siap. Oke, tadi ada pertanyaan apa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan dari sistem informasi manajemen ini, kelebihannya ya kita bisa menyajikan informasi itu tepat dan akurat untuk apa? Untuk mendukung setiap pengambilan keputusan. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya ada di tangan di tangan orang yang mengelolanya. Jadi kelemahannya itu. Oke, baik. Mungkin itu saja Pak Mubarok ya untuk pertama kali ini. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Kalau butuh saya ada di grup. Tinggal di japri saja. Waduh, ganteng-ganteng semua ya mahasiswa saya nih.
Kalau saya pergi ke NTT atau ke NTB, kayaknya saya bisa menghubungi semuanya buat kita main. Boleh ke Labuan Bajo, minum Pak. kopi. Ya, Labuan Bajo ya. Boleh. Mantap. Wih, mantap itu. Oke, baik, terima kasih. Sehat selalu ya semua. Sama-sama. Ibu Marta juga sehat selalu semuanya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.